Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, ikhwani, akhwati, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan ini, kesempatan yang baik, kesempatan yang terbatas ini. Ya, ini masih memperbaiki dengan mic yang baru, alhamdulillah sudah jernih. Menunggu yang lain dulu, biar acaranya lebih efektif, manfaatnya lebih banyak. Langsung saja, nggih. Bismillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Dalam firman Allah ini sudah jelas diterangkan bahwa kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, sebagai sesuatu yang menjadi syifa, yang menjadi penyembuh, bukan dawa tapi syifa, menyembuhkan dengan mukjizat, sebagai mukjizat wahyu Allah. Maka nama lain Al-Quran adalah syifa, obat yang menjadi ikhtiar untuk menyembuhkan dengan izin Allah. Saudara-saudara, sahabat-sahabati, mungkin bertanya, Bapak Ibu, apa hubungannya ruqyah dengan sakit medis, utamanya sakit penyakit yang kita bahas dan kita fokuskan malam ini? Fokusnya adalah bahwa Al-Quran sebagai sarana untuk menyembuhkan, sarana ikhtiar untuk menyembuhkan. Tidak semata-mata ruqyah itu sebagai sarana untuk mengobati penyakit gaib, tetapi untuk menyembuhkan segala jenis penyakit medis ataupun non medis. Seperti sebuah kalimat, faidha maridtu fahuwa yasfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Sedangkan Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai wahyu, sebagai mukjizat. Artinya sakit apapun, jenis apapun, model apapun sakitnya, baik medis ataupun non medis, baik sakit zahir ataupun sakit batin, maka jadikan Al-Quran sebagai pengobatan pertama dan utama. Sahabat-sahabat, kita fokus membahas sebelum kita mulai, yaitu tentang asam lambung, GERD, dan sejenis-jenisnya, di mana sakit ini berhubungan dengan pencernaan, dan di dalamnya adalah berhubungan dengan makanan.
Nah, dari berbagai kasus, tidak semuanya sakit itu karena makanan, dan tidak semua makanan itu karena makanannya yang kurang cocok. Tetapi banyak hal yang perlu kita bahas sebentar sekali sebelum kita menuju acara inti ruqyah tersebut. Pertama, mengapa terjadi asam lambung? Yang pertama, bisa jadi ini peringatan Allah karena kita memakan makanan yang haram secara zatnya. Memang makanannya itu memang sudah haram hukumnya. Yang kedua, siapa tahu bisa jadi kita diuji oleh Allah karena cara mendapatkan makanannya. Cara mendapatkan makanannya walaupun makanan jenisnya halal, tapi caranya mendapatkan yang tidak benar, caranya yang haram, yang dilarang. Allah menegur kita dengan sakit dalam pencernaan ini. Yang ketiga, makanannya halal, caranya halal. Tetapi kadang kita membeli di suatu tempat, membeli di suatu warung, membeli di suatu tempat untuk jual beli makanan, tetapi di sana ada unsur-unsur yang bersifat gaib, yang di luar kenormalan. Misalnya menggunakan pelarisan, misalnya menggunakan jampi-jampi yang dilarang, selain doa yang dibolehkan oleh Allah, sehingga ada unsur-unsur yang tidak baik di dalamnya, dan itu kita makan, maka akan berakibat tidak baik pada pencernaan, pada lambung kita. Sahabat-sahabat, yang kedua selain makanan yang tadi, yang kedua adalah mungkin pikiran kita, manajemen stres kita, manajemen cara mengolah pikiran kita. Entah itu karena kita kurang bersyukur, entah itu karena kita kurang dalam bertawakal, kurang dalam menerima, sehingga apa yang menjadi timpaan dari kita, apa yang menjadi kejadian yang dialami kita, itu tidak kita terima dengan ikhlas, masuk ke dalam pikiran, sehingga apa-apa yang masuk dalam pikiran secara medis mengakibatkan sakit tersebut. Dan yang selanjutnya, selain karena makanan, karena pikiran, karena sikap, yang kedua memang, yang ketiga adalah memang dibuat oleh orang lain dari makanan yang kita makan. Dan selanjutnya, mungkin kita makan sesuatu dulu, entah kapan, menelan sesuatu, memakan atau meminum sesuatu yang tujuannya ada sesuatu yang dipasangkan berupa doa, berupa mantra, misalnya untuk mencerahkan wajah, untuk pengasihan, untuk wibawa, dan ini berefek dalam pencernaan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang mungkin dapat kita bahas tentang bagaimana peranan doa Al-Quran, peranan ruqyah dalam mengobati penyakit asam lambung ini, penyakit yang berhubungan dengan pencernaan apapun namanya. Maka
jalan yang pertama, jalan yang terutama. Bahkan mungkin setelah kita berobat kemana-mana, ini menjadi jalan finish yang menjadi takdir Allah untuk mendapatkan kesembuhan. Karena segala sesuatu kesembuhan dari Allah, maka kepada Allah kita kembali. Cara kembali dengan doa kepada Allah, dengan memanfaatkan dengan media mukjizat Allah. Banyak yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bermodel pengobatan, tetapi testimoni, berbagai pengaduan, berbagai pernyataan sembuh hanya dengan Al-Quran. Karena memang terutama dan pertama sebenarnya adalah kembali kepada yang memberi penyakit. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita fokus langsung kepada ruqyahnya. Apa yang harus kita siapkan? Monggo kita beri waktu untuk mempersiapkan. Yang belum wudhu, monggo wudhu dahulu. Yang belum menutup aurat, minimal berjilbab atau memakai mukena, monggo. Dan setelah itu juga siapkan air. Minimal 1 gelas, syukur-syukur air gelas mineral yang kita buka tutupnya agar benar-benar murni dan sehat, terbebas dari pencemaran. Kita kasih waktu 5 menit. Yang belum wudhu silakan wudhu. Yang belum menutup aurat silakan menutup aurat. Yang belum mempersiapkan air silakan mempersiapkan air. Kita beri jeda waktu 5 menit. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang secara langsung mengikuti acara ini ataupun nanti setelah acara ini berakhir
mengikuti bisa, insya Allah. Banyak yang merasakan manfaatnya walaupun tidak secara langsung dan mengikuti acara ini dengan di play ulang. Setelah proses ruqyah dan kita fokus, jangan lupa nanti dipersiapkan kalau ada yang keluar dari tubuh berupa muntahan, sendawa, silahkan juga disiapkan wadah atau kresek, nggak apa-apa. Monggo kita fokus, merenung diri dengan penyakit kita hari ini yang menimpa mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Adakah makanan haram yang kita makan? Adakah cara yang haram yang kita lakukan untuk mendapatkan makanan? Adakah sesuatu yang tidak baik yang ditanamkan atau diletakkan dalam makanan sehingga Allah menguji kepada kita dengan sebuah penyakit dari makanan itu? Kita istighfar, fokus memohon ampun, hadirkan Allah di hati, meminta ampun atas segala dosa dan meminta ampunan, meminta kesembuhan. Kita kembali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ucapkan dalam hati terus menerus. Astaghfirullahaladzim. 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 Silahkan terus selama beberapa waktu, minimal 10 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jika selama ini makanan yang kami cari, makanan yang kami makan adalah makanan haram. Astaghfirullahaladzim. Kami bertobat ya Allah.
Kami ingin kembali kepadamu ya Allah dengan makanan yang baik, dengan makanan yang halal, dengan cara-cara yang halal. Kami ingin sembuh dari penyakit kami ya Allah. Jika bersendawa, biarkan itu sebagai proses keluarnya detoksifikasi penyakit. Jika muntah, biarkan malah itu sebagai pengurasan segala sesuatu yang negatif, penyakit dalam tubuh. Asam-asam dalam tubuh keluar dengan izin Allah. Sekarang dengarkan terus. Saya akan bacakan ayat-ayat Allah untuk penyembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan dalam tubuh keajaiban Allah, keajaiban ayat-ayat Allah. Rasakan ayat-ayat Allah menyelimuti seluruh tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silahkan, kerasa sendawa biarkan sendawa, muntah biarkan muntah, sebagai proses keluarnya penyakit dari tubuh, keluarnya asam-asam yang tidak baik dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wahai segala penyakit dalam tubuh, baik akibat salah makanan, makanan yang kurang pas untuk tubuh,
baik akibat karena makanan yang tidak baik, makanan yang mengandung unsur tidak baik secara fisik ataupun secara gaib, keluarkanlah dari tubuh, keluarlah dari tubuh wahai penyakit. Ya Allah, keluarkan penyakit dalam tubuh. Silahkan pegang perutnya. Berdoa, ya Allah, keluarkan apabila dalam tubuh kami ada penyakit akibat makanan yang salah, akibat makanan yang haram, akibat makanan yang mengandung unsur haram, akibat makanan yang mengandung sesuatu yang sebenarnya tidak disyariatkan, akibat makanan yang terkandung dalam tubuh yang mengandung unsur yang tidak pantas untuk kebaikan, yang tidak pantas untuk mendekat kepada Allah. Silahkan dipegang. Apabila ada sesuatu yang tidak baik dalam tubuh seperti mau mual, muntah, buanglah ke mulut, biarkan keluar. Sendawa, biarkan sendawa. Silahkan fokus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang bagi yang karena ada sesuatu yang sering panas di dada, sering tidak merasa nyaman di dada, pegang dadanya. Baik karena asamnya yang naik, baik karena ada masalah yang menyebabkan penyakit asam naik. Silahkan pegang di dada, baca surat An-Nas 3 kali sambil diusap-usap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, 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 minal jinnati wan nas. Ya Allah, lapangkanlah dadaku apabila selalu sempit menghadapi masalah, selalu sempit melihat masalah, selalu sempit terhadap nikmat-Mu dan takdir-Mu. Ya Allah, biarkan hamba lapang dada, biarkan hamba gampang menerima, gampang bersyukur. Ya Allah, jika menitikkan air mata, jika menangis, biarkan itu. Jika muntah, biarkan. Jika sendawa, biarkan. Ikuti lagi untuk terakhir kali, untuk melapangkan dada, menghilangkan semua masalah, menghilangkan semua beban. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Ya Allah, ampun dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, keluarkan segala penyakit dalam tubuh kami, Ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada kami, Ya Allah. Dalam mencegah ujian masalah, Ya Allah. Keluarkan penyakit yang tidak baik, Ya Allah. Silahkan tuntaskan apabila muntah, silahkan tuntaskan apabila bersedih, baca istighfar, silahkan bersendawa sampai selesai. Setelah itu minumlah air yang ada di sampingnya atau ambil air dimanapun yang ada di rumah dengan bacaan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baik, sesi yang pertama kita sudah selesai. Berikutnya adalah apabila ada sesuatu yang sakit di bagian tubuh manapun, baik di dada, di punggung, di kepala, karena sakit kepala, karena asam, bisa terjadi itu. Silakan dipegang. Silakan dipegang, saya bacakan doanya. Setelah itu dibuang seperti membuang penyakit. Misalnya di sini sakit, dibuang Bismillahirrahmanirrahim, buang. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipegang. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Silahkan dipegang. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatihi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Silahkan dipegang yang sakit di sini, dibuang. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Bismillah. Alhamdulillah, sesi untuk penyakit ini kita dicukupkan. Semoga kita diberi kesembuhan, kebaikan, kesembuhan lahir batin. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan di komentar ataupun pada nomor yang tertera. Kita bisa beri solusi. Semoga ini manfaat dan membawa berkah dalam kehidupan dan kesembuhan bagi kita untuk semakin mendekat kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.